daun yang tak pernah basah. Nama ilmiahnya Adiantum, berasal dari bahasa Yunani adiantos, yang berarti tidak basah. Jika Anda memercikan air ke daunnya, air tersebut tidak akan menyerap atau membasahi permukaan, melainkan langsung menggelinding jatuh. Ini berkat lapisan lilin halus dan struktur mikroskopis pada daunnya. Halo Sobat Mini Kebon dimanapun berada. Selamat datang kembali di WDBB Channel, bareng aku, yang akan selalu nemenin kalian menjelajahi indahnya dunia perkebunan mini. Dan di video kali ini, kita akan membahas si cantik nan misterius yang sering tumbuh liar tapi punya banyak rahasia, yaitu si suplir. Kita bakal kupas tuntas mulai dari asal-usulnya yang unik, karakteristik daunnya yang anti-air, sampai ke manfaat-manfaat kesehatan yang mungkin belum pernah kalian duga. Siapa sangka tanaman yang sering kita lihat di tembok-tembok rumah ini punya khasiat yang luar biasa? Penasaran kan? Pastinya dong. Makanya jangan sampai ketinggalan setiap video seru dari kita ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman Sobat Mini Kebon lainnya, dan yang paling penting, subscribe WDBB Channel, serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai petualangan kita bareng si suplir. Tetap semangat, tetap hijau, dan salam Sobat Mini Kebon. Tanaman ini merupakan jenis paku-pakuan fern yang sangat populer sebagai tanaman hias karena bentuk daunnya yang mungil, halus, dan memberikan kesan segar. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai tanaman ini. Pertama, karakteristik fisik, daunnya memiliki ental. Daun yang kecil berbentuk kipas atau belah ketupat dengan tepi yang sedikit bergerigi. Tekstur daunnya sangat tipis dan lembut. Batangnya memiliki tangkai daun yang khas, yaitu berwarna hitam mengkilap, tipis, dan kaku seperti kawat atau rambut. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, disebut maidenhair fern. Sporanya seperti paku-pakuan lainnya, suplir tidak berbunga. Ia berkembang biak dengan spora yang biasanya terletak di bagian tepi bawah. Daun yang melipat. Kedua, habitat dan syarat tumbuh. Suplir adalah tanaman yang cukup manja karena membutuhkan kondisi lingkungan yang spesifik. Kelembapan tinggi, ia sangat menyukai udara yang lembab. Jika udara terlalu kering, tepi daunnya akan cepat menguning atau menggulung terbakar. Cahaya, menyukai cahaya terang, tetapi tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Sinar matahari kuat akan membuat daunnya hangus. Air, media tanam harus selalu lembab, namun tidak boleh tergenang air becek, karena akarnya bisa membusuk. Ketiga, manfaat dan kegunaan. Tanaman hias umumnya diletakkan di teras rumah, di dalam ruangan dekat jendela, atau di area taman yang teduh dan dekat dengan sumber air seperti kolam penyaring udara. Seperti kebanyakan tanaman hijau, suplir membantu meningkatkan kualitas oksigen di sekitarnya. Tips singkat perawatan, jika Anda ingin merawatnya agar tetap rimbun, gunakan pot dengan drainase. Baik banyak lubang di bawah, lakukan penyemprotan spraying air halus ke daunnya secara rutin untuk menjaga kelembapan udara. Segera pangkas tangkai yang sudah kering atau tua agar tunas, baru segera tumbuh dari bagian bawah rizoma. Secara umum, tanaman suplir adiantum memiliki asal-usul yang cukup luas karena jenisnya sangat banyak, sekitar 200-250 spesies. Namun, sebagian besar varietas yang populer dijadikan tanaman hias berasal dari wilayah berikut. Pertama, wilayah tropis Amerika, pusat keanekaragaman. Mayoritas spesies suplir yang kita kenal sekarang, seperti Adiantum radianum, yang paling umum di Indonesia, berasal dari wilayah Amerika Selatan dan Amerika Tengah, terutama Brasil. Di sana, mereka tumbuh liar di lantai hutan yang lembab, di sela-sela bebatuan, atau di dekat air terjun. Kedua, penyebaran global. Meskipun pusatnya di Amerika tropis, genus Adiantum
ditemukan secara alami di berbagai belahan dunia. Wilayah Asia Pasifik. Beberapa spesies asli berasal dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Tiongkok, dan Jepang. Eropa, ada spesies bernama Adiantum capellus veneris yang berasal dari wilayah Mediterania Eropa, Selatan, dan Afrika Utara. Pegunungan Andes, banyak jenis suplir yang berasal dari wilayah pegunungan yang sejuk dan lembab di Amerika Latin. Sejarah, nama ilmiah Adiantum berasal dari bahasa Yunani adiantos, yang berarti tidak basah. Ini merujuk pada kemampuan unik daunnya yang bisa menolak air efek talas. Jika Anda menyiramkan air ke daun suplir, airnya akan langsung jatuh tanpa membasahi permukaan daun secara mendalam. Nama populer Maidenhair Fern dalam bahasa Inggris disebut demikian karena tangkai hitamnya yang halus menyerupai rambut manusia, rambut gadis. Bagaimana bisa sampai ke Indonesia? Suplir masuk ke Indonesia kemungkinan besar dibawa pada masa kolonial Belanda sebagai tanaman hias koleksi karena iklim Indonesia yang tropis dan lembab sangat mirip dengan habitat aslinya di Amerika Selatan. Tanaman ini tumbuh sangat subur dan akhirnya menyebar luas hingga sering ditemukan tumbuh liar di tembok-tembok tua atau pinggiran selokan yang teduh. Selanjutnya, karena berasal dari hutan tropis, suplir merasa sangat cocok dengan kondisi di Indonesia yang hangat dan lembab. Ada beberapa alasan menarik mengapa dia bisa tiba-tiba muncul di sekitar rumah Anda. Pertama, si penjelajah dari spora. Suplir tidak butuh biji untuk berpindah tempat. Di bawah daunnya yang sudah tua, terdapat butiran halus seperti debu yang disebut spora. Spora ini sangat ringan, sehingga mudah terbawa angin. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang pas lembab dan teduh, ia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kedua, menyukai tembak dan bebatuan. Kalau Anda perhatikan, suplir liar sering tumbuh di sela-sela dinding tembok yang sudah berlumut, pinggiran saluran air selokan yang tidak terkena matahari langsung, area di bawah kucuran air AC atau talang air. Ini karena akar suplir sangat suka menempel di permukaan yang lembab, namun tetap memiliki sirkulasi udara. Ketiga, indikator lingkungan yang baik. Munculnya suplir secara liar sebenarnya adalah tanda bagus bagi lingkungan rumah Anda. Itu artinya kelembapan udara cukup tinggi, area tersebut tidak terlalu gersang, udara cukup bersih. Suplir termasuk tanaman yang agak sensitif terhadap polusi udara yang terlalu parah. Tips jika Anda ingin memindahkannya ke pot, jangan langsung mencabutnya begitu saja karena akarnya sangat halus dan mudah stres. Sebaiknya cungkil sedikit media tanam atau tanah tempat ia menempel agar akarnya ikut terbawa. Gunakan campuran tanah yang gembur, bisa dicampur sedikit lumut atau sekam. Simpan di tempat yang paling teduh agar dia tidak kaget dengan perubahan suhu. Secara tradisional dan berdasarkan beberapa penelitian ilmiah, suplir adiantum memang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Spesies yang paling sering digunakan untuk pengobatan adalah Adiantum capillus veneris suplir, rambut sumur. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Pertama, masalah pernapasan. Di banyak budaya, terutama di Eropa dan Timur Tengah, suplir sejak lama digunakan sebagai obat alami untuk masalah paru-paru. Ekspektoran membantu mengencerkan dan mengeluarkan dahak, meredakan batuk, sering diolah menjadi sirup atau teh untuk meredakan batuk, bronkitis, dan gejala asma ringan. Kedua, kesehatan rambut dan kulit kepala. Sesuai dengan namanya, Maidenhair. Tanaman ini dipercaya bermanfaat untuk rambut, mengatasi ketombe. Air rebusan daun suplir sering digunakan sebagai bilasan terakhir saat keramas untuk mengurangi ketombe, mencegah kerontokan. Beberapa ramuan tradisional menggunakan ekstrak suplir untuk memperkuat akar rambut. Ketiga, sifat antiinflamasi dan antioksidan. Tanaman ini mengandung senyawa seperti flavonoid dan triterpenoid yang berfungsi sebagai antiparadangen,
membantu meredakan peradangan ringan pada tubuh, penyembuhan luka. Daun yang ditumbuk halus kadang ditempelkan pada luka ringan atau pembengkakan kulit untuk mempercepat penyembuhan. Keempat, melancarkan menstruasi. Dalam pengobatan tradisional di beberapa daerah, rebusan daun suplir juga digunakan untuk membantu melancarkan siklus haid yang tidak teratur. Cara penggunaan tradisional biasanya bagian yang digunakan adalah daun kering atau segar dengan cara teh atau infusi. Menyeduh beberapa lembar daun dengan air panas. Topikal, menumbuk daun untuk dijadikan tapal obat luar pada kulit. Peringatan penting, konsultasi medis meskipun alami. Jangan gunakan suplir sebagai pengganti obat dokter, terutama untuk kondisi kronis. Ibu hamil sangat tidak disarankan bagi ibu hamil untuk mengonsumsi rebusan suplir karena sifatnya yang dapat memengaruhi siklus rahim. Jenis, spesies, pastikan jenis yang digunakan adalah yang memang umum dipakai untuk obat, seperti Adiantum Chapillus veneris, karena beberapa jenis suplir liar mungkin memiliki kandungan kimia yang berbeda atau terkontaminasi polusi jika tumbuh di selokan. Nah itu dia Sobat Mini Kebon, ulasan lengkap kita tentang tanaman suplir. Ternyata tanaman yang kelihatannya sederhana dan juga sering tumbuh liar ini punya sejarah, hebat dan manfaat, kesehatan yang luar biasa ya. Mulai sekarang kalau lihat suplir tumbuh di tembok atau di sekitar rumah, jangan langsung dicabut ya. Coba dirawat, siapa tahu bisa jadi koleksi cantik untuk kebun mini kalian di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian punya pengalaman seru merawat suplir atau ada tanaman lain yang pengen kita bahas di video selanjutnya, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku pengen banget baca cerita kalian. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe buat yang belum, dan bagikan video ini ke komunitas pecinta tanaman lainnya. Dukungan kalian sangat berarti buat WDBB Channel untuk terus berbagi inspirasi hijau setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kebersihan, tetap hijaukan rumah kita, dan salam Sobat Mini Kebon. Bye-bye.